Oke, dari LO yang diberikan ke mahasiswa itu mahasiswa mampu menjelaskan berbagai gambaran PA pada kelainan kelenjar limfe. Kemudian untuk materinya kita bagi menjadi dua kelompok besar ya. Ada yang non neoplastik, itu ada limfadenitis reaktif dan limfadenitis granulomatosa. Kemudian ada kelompok neoplastik atau tumor. Nah, sebelum kita pelajari masuk ke limfadenitis dan tumor, kita review lagi gambaran histologi normal limfonodi. Nah, ini kalian pasti semua sudah pernah dapat di histologi normal ya. Jadi pada penampang limfonodi itu ada 3 struktur utama, yang pertama korteks, kemudian ada medula, dan ada sinus ya. Sinus ini yang nanti akan mengalirkan sel-sel limfoid ke dalam pembuluh limfe. Kemudian di korteks itu ada folikel limfoid ya, yang bentuknya bulat-bulat ini. Nah, ini disebut sentrum germinativum atau germinal center, dan di luarnya ada area mantel atau mantel zone. Nah, pada germinal center ini dia tempatnya sel limfosit B. Kemudian di antaranya folikel limfoid ada area parakorteks. Nah, kalau di parakorteks ini tempatnya limfosit T. Nah, ini untuk gambaran yang realnya. Oke ya, jadi di area korteks ada folikel limfoid. Nah, ini kalau kalian lihat folikel limfoid ini di luarnya ada area yang gelap. Nah, ini adalah mantle zone. Kemudian di bagian tengahnya ini adalah medula dan ada sinus ya. Kemudian di sekitar folikel limfoid ada area parakorteks. Oke, kita masuk ke non neoplastik. Nah, di sini ada limfadenitis reaktif. Jadi disebut reaktif karena limfonodi akan mengalami perubahan reaktif sebagai respon terhadap berbagai rangsangan ya. Macam-macam rangsangannya, bisa akibat infeksi, obat-obatan, kemudian polutan, cedera jaringan, kompleks imun, dan tumor. Nah, akan tetapi yang penyebab tersering dari limfadenitis reaktif itu biasanya reaksi inflamasi dan reaksi imun. Nah, kalau kita lihat ini gambaran klinisnya, limfonodinya tampak membesar ya, tampak benjol seperti ini. Nah, untuk limfadenitis reaktif ada yang akut, ada yang kronis. Untuk yang akut, nah nanti kita lihat perbedaannya. Untuk lokasinya itu tergantung infeksinya di daerah mana. Karena biasanya limfonodi yang membengkak itu berada di dekat sumber infeksi ya. Contohnya, misalnya kalau limfadenitisnya ada di cervicalis atau di leher, nah itu coba dilihat di rongga mulut dulu, mungkin barangkali ada infeksi, misalnya pulpitis ya, atau giginya bolong, atau mungkin juga infeksi apa ya, biasanya faringitis gitu ya, atau yang lain-lain di rongga mulut. Kalau di aksila atau di ketiak itu ada infeksi di ekstremitas atas. Demikian juga dengan di inguinal, itu berarti ada infeksi di ekstremitas bawah. Untuk yang mesenterika biasanya ada infeksi di area gastrointestinal, contohnya appendicitis atau colitis. Nah, jadi klinisnya limfonodi tampak membengkak dan terasa nyeri. Mungkin dulu kalian waktu kecil pernah ya limfadenitis gitu, tapi hilang sendiri.
Kemudian pada yang akut biasanya terbentuk abses. Nah kalau sudah abses itu kan isinya nanah ya. Kalau dipencet tuh biasanya jadi berfluktuasi seperti ada cairan di dalamnya. Kemudian kulit di atasnya warnanya merah. Nah kadang-kadang kalau misalnya dia tembus ya, menembus kapsul limfonodi, nah itu bisa menjalar ke kulit infeksinya, kemudian menimbulkan jaringan parut. Nah pada limfadenitis akut bisa sembuh atau lanjut menjadi infeksi kronis. Nah kemudian kalau dari mikroskopiknya dulu ya, limfonodinya membesar 2-3 kali lipat dari ukuran normal. Kemudian gambaran mikroskopiknya, nah tadi sinusoid itu mengalami kongesti atau dilatasi. Kemudian diingat-ingat kalau akut berarti banyak neutrofil. Kemudian folikel limfoid terlihat prominent atau terlihat ini ya, banyak gitu, dengan adanya mitosis dan fagositosis. Nah kemudian kalau pada kasus yang berat bisa terjadi nekrosis dan tadi neutrofilnya makin banyak membentuk abses. Nah ini adalah gambaran folikel limfoid pada perbesaran kuat ya. Kalau kita lihat ini pada limfadenitis yang akut, maka sel-sel radangnya dominan yang neutrofil. Kemudian tadi kalau sudah bertambah berat, maka biasanya bisa membentuk area nekrosis. Nah kalau sudah area nekrosis itu biasanya gambaran histologi normal limfoid menjadi tidak dikenali. Kalau di sini yang harusnya ada folikel limfoidnya tidak ada ya, itu berarti digantikan oleh jaringan nekrosis. Nah ini bentuknya biasanya di bagian tengah. Kemudian di tengah nekrosisnya ini biasanya didominasi oleh neutrofil. Kemudian untuk yang kronis, nah kalau yang kronis itu biasanya pembesaran limfonodinya pelan-pelan, kemudian tidak didapatkan inflamasi akut. Untuk yang akut kan biasanya tadi kalau menembus kulit bisa terlihat ya. Kalau yang ini lebih tenang, dia infeksinya lebih pelan-pelan. Nah kemudian untuk yang kronis itu lebih sering terjadi di area inguinal dan aksial. Nah ini juga sama penyebabnya, seringkali disebabkan oleh reaksi imun atau adanya infeksi akibat mikroorganisme ya. Nah ada 3 tipe gambaran mikroskopik, walaupun bisa juga terjadi mix atau gabungan. Jadi yang saya bilang kalian harus tahu tadi ada area folikular, parakortek dan sinus ya, karena ada 3 tipe gambaran. Kita lihat dulu yang pertama, folikular hiperplasia. Nah sesuai namanya folikular hiperplasia, berarti folikel limfoidnya dia bertambah banyak. Nah ini merupakan salah satu bentuk limfadenitis kronis yang paling sering terjadi pada anak-anak. Kemudian nah selain penyebabnya non-spesifik, jadi kita tidak tahu ya penyebabnya apa, tapi bisa juga disebabkan oleh beberapa penyebab spesifik seperti reaksi imun, rheumatoid arthritis, kemudian juga karena adanya infeksi. Ini untuk gambarannya kita lihat dari satu folikel limfoid. Nah kalau di sini ini folikelnya masih dikelilingi oleh zona mantel. Kemudian pada perbesaran kuat ini banyak
mitosis ya. Bisa ya? Nah, kemudian lebih mudah mengenali pada perbesaran yang lemah. Kita lihat ini folikelnya bertambah banyak dan ukurannya satu dengan yang lain beda ya. Ada yang segini, ada yang besar sekali. Nah, ini adalah salah satu bentuk limfadenitis kronis yang folikular hiperplasia. Nah, kalau kita lihat ini masih terlihat arsitektur folikelnya, terutama sel B-nya ya yang mengalami hiperplasia. Walaupun juga area parakorteknya yang ada sel T-nya juga masih kelihatan, dan juga sinusoidnya. Sinusoidnya di sini nggak kelihatan. Kemudian tadi jumlah mitosisnya banyak ya, ada makrofag. Kemudian juga bisa dikenali zona terang dan gelap. Jadi maksudnya ini adalah yang terang, kemudian nanti di tepinya itu lebih gelap. Kemudian berlawanan dengan folikular hiperplasia, untuk yang kedua parakortikal hiperplasia. Nah, kalau yang ini justru area parakorteknya ya yang bertambah luas, atau area yang di sekitar folikel. Nah, pada parakortikal hiperplasia itu ada berbagai macam stimulus yang tadi bisa reaksi imun atau infeksi. Nah, kalau ini dia yang terpicu adalah sel T, sehingga akibatnya di parakortek itu bertambah luas. Ini contoh etiologinya, bisa obat-obatan, virus autoimun. Kemudian mikroskopiknya ada perluasan area parakortek ya, karena parakortek itu selnya sel T. Nah, kalau kita lihat di sini kan harusnya ini ada folikel limfoid. Biasanya nggak begitu jauh ya jaraknya, harusnya ada folikel limfoid juga. Nah, tapi karena ini parakorteknya bertambah luas, maka kadang-kadang folikelnya bisa pindah gitu ya. Yang harusnya ada di dekatnya jadi menghilang. Kemudian bentuk yang ketiga itu sinus histiositosis atau nama lainnya retikular hiperplasia. Nah, ini kalau kita lihat sinusnya itu bertambah jumlah dan ukurannya ya. Kan tadi kalau di gambaran yang normal hampir nggak kelihatan ya, tapi di sini kita lihat semacam saluran-saluran atau sinusoid yang jumlahnya bertambah dan berdilatasi. Kemudian isinya sinusoid ini apa? Ada makrofag, kemudian juga ada sel-sel radang kronis yang lain. Kemudian karena jumlah sel radang di dalam sinusoid ini banyak, kadang-kadang bentuknya juga menjadi berkelok-kelok. Nah, untuk gambaran sinus histiositosis ini adalah tipe yang paling sering ditemui pada pasien dengan kasus C. amami atau karsinoma payudara. Nah, itu untuk limfadenitis reaktif. Kemudian berikutnya masuk ke limfadenitis granulomatosa. Nah, untuk limfadenitis granulomatosa itu sebetulnya adalah salah satu bentuk limfadenitis kronis juga. Nah, tetapi dia membentuk susunannya beda dengan yang lain, dia membentuk suatu granuloma. Jadi ciri-cirinya ada akumulasi makrofag teraktivasi atau histiosit epitelioid dan sel-sel radang. Gitu ya.
Untuk etiologinya ada agen infeksius dan autoimun. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, sebetulnya penyebab radang granulomatosa banyak, tetapi biasanya yang dijadikan contoh itu akibat TB ya, atau tuberkulosis. Selain itu juga ada lepra, sifilis, sarkoidosis, Crohn disease, tapi di kuliah ini kita cuma belajar yang TB sama yang cat scratch. Untuk limfadenitis granulomatosa paling sering mengenai limfonodi di cervicalis atau di area leher. Oke, yang pertama dulu namanya cat scratch disease. Ada yang baru mendengar penyakit ini? Nah, ini sesuai namanya ya, cat scratch, berarti memang ini adalah penyakit yang disebabkan oleh cakaran atau gigitan kucing. Nah, tapi bukan kucingnya yang menjadi penyebab, yaitu penyebabnya adalah bakteri Bartonella henselae. Nah, dia merupakan penyakit yang self-limited atau hilang sendiri, tapi agak lama ya, 2-4 bulan. Nah, ini biasanya dijumpai pada anak-anak. Kemudian usianya paling sering di bawah 18 tahun. Kemudian kalau di anamnesis ya, kalau di anamnesis itu biasanya ada riwayat kontak dengan kucing atau mungkin pelihara kucing, bisa digigit atau dicakar. Nah, biasanya setelah digigit 2 minggu kemudian akan muncul limfadenopati seperti ini contohnya. Kemudian bisa juga muncul luka pada kulit ya, seperti ada semacam nodul atau krusta. Untuk limfonodi yang terkena itu biasanya regional, paling sering pada aksila dan di leher. Ada beberapa komplikasi cat scratch disease, tapi biasanya sih jarang ya. Contohnya encephalitis, osteomyelitis, dan trombositopenia. Oke, jadi untuk mendiagnosis limfadenitis granulomatosa yang disebabkan oleh Bartonella henselae, yang pertama harus ada riwayat luka karena kucing. Kemudian gambaran klinisnya itu tadi ya, ada limfadenopati dan juga biasanya ada luka di kulit. Kemudian ada uji serologi positif, tapi biasanya ini jarang dilakukan sih. Paling biasanya sih di biopsi dari limfonodi ya, untuk mengetahui perubahan khas pada KGB. Nah, perubahannya apa? Perubahannya tentu ada suatu reaksi granulomatosa. Nah, ini adalah limfonodi dengan granuloma. Nah, granulomanya itu berisi abses. Kemudian di tepinya dikelilingi oleh makrofag. Ada gambaran lebih besarnya. Nah, ini ya. Di area tengahnya itu ada nekrosis yang bercampur neutrofil. Kemudian di tepinya ada histiosit yang tersusun palisading atau seperti palisading, apa artinya? Palisade pagar ya. Jadi dia tersusun seperti pagar di tepi-tepinya. Kemudian histiosit itu adalah asalnya dari makrofag yang teraktivasi. Jadi bentuknya agak pipih, kalau kita lihat di sini agak pipih-pipih ya. Nah, itu adalah yang histiosit epitelioid. Selain itu ada juga bisa ada sel-sel radang limfosit. Kemudian bentuk radang granulomatosa yang kedua adalah disebabkan oleh TB. Nah, kalau yang ini pasti kalian sudah familiar karena banyak sekali di Indonesia ya. TB disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Biasanya transmisinya bisa langsung ke area tubuh kita atau melalui inhalasi udara. Kemudian kalau
dia kena di limfonodi, paling sering di limfonodi leher ya, servikal. Kemudian bisa mengenai usia berapapun, tetapi biasanya ya pada usia sekalian lah ya, 20-an. Kemudian perempuan lebih banyak menderita TB dibanding laki-laki. Nah, kalau misalnya ada pembesaran limfonodi di area hilar, mediastinal, parahilar, dan supraclavicular, itu biasanya infeksinya bisa dari paru. Nah, tetapi kalau pada limfonodi cervical, maka infeksinya bisa dari tonsil, adenoid, atau sinonasal. Nah, seperti yang kalian tahu, TB walaupun organernya di paru, tapi dia bisa menginfeksi seluruh jaringan di tubuh kita. Tonsil bisa terkena TB, kulit bisa kena, tulang juga bisa, gitu ya. Untuk gambarannya, gambaran makroskopik TB, yaitu suatu nekrosis yang sudah sangat jelas, warnanya agak kekuningan, disebut nekrosis kaseosa atau perkejuan. Gambarannya sama seperti granulomanya Cat-Scratch, karena pada dasarnya kan granuloma itu sel radangnya dia berusaha untuk membunuh si mikroorganisme dengan cara mengelilingi ya. Nah, tetapi bedanya itu pada TB nekrosisnya hampir tidak ada neutrofilnya ya. Biasanya cuma jaringan nekrotik saja. Untuk histiosit epitelioidnya tetap ada. Kemudian yang membedakan granulomatosa TB dengan yang lain adalah di TB ada Langhans giant cell atau sel raksasa berinti banyak tipe Langhans. Nah, ini juga pada limfonodi ada granulomanya, ada area nekrosis dan Langhans giant cell. Kalau kita lihat Langhans giant cell ini bentuknya sangat khas, yaitu sel raksasa, intinya lebih dari satu ya, bentuknya seperti tapal kuda. Nah, kalau kita lihat juga ini area nekrosisnya yang berada di tengah. Dibanding Cat-Scratch dia lebih sedikit mengandung neutrofil. Hampir semuanya adalah jaringan nekrotik. Kemudian di tepinya juga ada histiosit epitelioid, yaitu makrofaktor aktivasi yang bentuknya pipih. Dan ada giant cell tipe Langhans. Nah, ini adalah gambaran khas pada TB. Kalau ada giant cell tipe Langhans, maka infeksinya biasanya ke arah tuberkulosis. Oke, kemudian itu yang non neoplastik. Sampai sini sebelum masuk neoplastik ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kita masuk neoplastik ya. Untuk yang neoplastik ini agak sulit, agak jelimet ya. Nah, pada neoplasma yang berasal dari sel-sel limfoid, nah, kita lihat dari sini dulu deh. Nah, gambaran klinisnya itu biasanya tumpang tindih ya, karena mirip-mirip. Jadi biasanya kita tidak hanya mendiagnosis berdasarkan gambaran mikroskopik, tetapi juga dilanjutkan oleh pemeriksaan molekular atau pemeriksaan imunohistokimia. Kemudian untuk sel-sel neoplasma yang berasal dari limfoid, itu kita membaginya menjadi dua lokasi. Ada yang di limfonodi itu limfoma. Kemudian kalau yang di sumsum tulang dan darah tepi itu namanya leukemia. Jadi dua-duanya itu sama-sama tumor sel limfoid, tetapi yang beda lokasinya ya. Kalau limfoma biasanya dia klinisnya membentuk suatu benjolan.
ya karena biasanya KGB-nya membesar, atau bisa juga jaringan lain juga ikut membesar. Kalau leukemia biasanya hampir tidak ada suatu masa ya, karena dia sel tumornya kan berasal di darah. Kemudian untuk limfoma itu kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu Hodgkin dan non-Hodgkin. Nah, kita lihat dulu yang non-Hodgkin ya. Nah, sesuai dengan tadi yang saya sebutkan, limfoma itu jenisnya cukup banyak. Kita membaginya, WHO membagi menjadi limfoma sel B dan limfoma sel T. Kemudian ini sebetulnya jenisnya banyak sekali ya, tergantung dia sel limfoidnya yang mengalami mutasi itu sel limfoid yang bagian mana. Nah, kalau kita lihat kan sel limfoid itu diproduksi di sumsum tulang ya. Kemudian kalau yang sel B dia matur di sumsum tulang juga. Kalau yang sel T dia maturnya di timus. Kemudian dari sumsum tulang baru nanti dia dialirkan ke organ-organ terutama yang di bagian perifer yaitu limfonodi. Nah, di sini jenisnya sangat banyak, tetapi kita tidak akan mempelajari semua karena sulit juga. Hanya belajar yang paling sering dijumpai. Nah, untuk yang pertama ada ALL atau acute lymphoblastic leukemia atau limfoma ya. Kalau yang leukemia itu kalau tadi keganasannya di darah. Kalau limfoma jika keganasannya berada di limfonodi. Jadi mungkin ini akan sedikit overlap dengan kuliahnya Dr. Tejo. Untuk ALL itu neoplasmanya bisa terdiri dari sel B atau sel T yang imatur. Karena itu disebutnya limfoblast. Kemudian ini yang saya beri bold, ini yang perlu kalian ingat. ALL itu paling sering terjadi pada anak-anak. Kemudian gambaran klinisnya biasanya sangat mendadak atau tiba-tiba dan stormia atau bertubi-tubi. Jadi gejalanya itu anemia, mudah lelah, kemudian neutropenia, anaknya mudah terkena infeksi ya, jadi sering demam-demam nggak jelas gitu. Kemudian trombositopeni sehingga mudah perdarahan, yaitu perdarahannya manifestasinya banyak, bisa peteki, ekimosis, epistaksis atau perdarahan gusi. Nah, anemia, neutropenia, trombositopenia itu disebabkan karena limfoblasnya yang terlalu banyak ya, sehingga sel yang lain jadi menurun. Kemudian selain itu ada nyeri pada tulang akibat adanya ekspansi dan infiltrasi sumsum tulang ya ke subperiosteum. Kemudian bisa juga ada limfadenopati, splenomegali, hepatomegali. Kemudian kalau di timus mediastinum masanya, maka biasanya ALL-nya yang tipe T karena di timus kan sel T ya. Kemudian kalau dia, ini juga sering ya, pasien ALL manifestasi ke SSP itu gejalanya bisa sakit kepala, muntah, dan juga kelumpuhan saraf. Nah, jadi bagaimana kita mendiagnosisnya? Untuk temuan lab biasanya ditemukan sel blast atau sel yang imatur ya, jadi ini tuh masih besar-besar intinya dibanding dengan eritrositnya ya kan. Biasanya kalau limfosit matur ukurannya hampir sama lah, kalau yang ini lebih besar dari eritrosit. Nah, itu untuk yang menegakkan
ALL yang leukemia ya. Biasanya dengan biopsi sum-sum tulang. Kalau yang akut limfoblastik limfoma, nah nanti dari limfomanya biasanya limfonodinya biasanya di biopsi. Kemudian yang penting dari penyebab ALL itu biasanya karena kelainan genetik. Nah, paling sering untuk yang BALL ada translokasi kromosom 922 atau fusi gen ABL-BCL. Disebut apa ini? Kromosom 922. Kromosom Philadelphia ya. Jadi kalau ada translokasi kromosom Philadelphia atau 922 itu biasanya penyebab ALL. Kemudian untuk berikutnya, nah kalau tadi akut, nah sekarang kronik limfositik leukemia atau CLL ya. Kalau pada darah ada limfoma, nah namanya beda SLL. Tapi sebetulnya sama. CLL dan SLL itu identik, hanya nanti yang membedakan itu dilihat dari jumlah limfositnya ya. Kalau limfosit darah tepinya lebih dari 5.000 sel, itu dia masuknya CLL. Kalau kurang masuknya ke SLL. Nah, kemudian ini beda ya. Kalau yang ALL anak-anak, yang CLL justru di usia dewasa 60 tahun. Kemudian laki-laki lebih sering terhadap perempuan 2:1. Nah, berbeda dengan gambaran ALL yang akut dan sangat mendadak bertubi-tubi, kalau yang CLL ini justru asimptomatik. Jadi dari asimptomatik kemudian mulai agresif. Nah, ini biasanya cepat lelah, berat badan berkurang, kemudian mual. Nah, 50-60% ada limfadenopati generalisata atau di hampir semua tubuh ya. Kemudian kalau dia juga disertai hipogammaglobulinemia, maka rentan infeksi bakteri. Bisa juga gambaran klinisnya anemia, hemolitik autoimun, dan trombositopenia. Untuk prognosisnya bervariasi, tapi walaupun bervariasi tetap jelek ya, 4-6 tahun survivalnya. Nah, tapi kalau dia berubah menjadi DLBCL, nanti kita lihat ya DLBCL. Malah justru survivalnya sangat buruk, kurang dari setahun. Nah, ini untuk patogenesisnya. Nah, biasanya memang limfoma itu disebabkan oleh genetik ya. Untuk yang CLL, SLL itu kalau kita lihat di pemeriksaan molekuler, ada protein BCL2-nya meningkat. BCL2 itu apa? Yaitu protein yang menghambat apoptosis. Jadi karena dia meningkat, tentu sel-sel di dalam tubuh kita yang prekanker itu tidak bisa apoptosis ya. Malah justru dia bertahan. Jadi karena BCL2-nya meningkat, maka tumor sel survivalnya lebih dipertahankan dibanding apoptosisnya ya. Kemudian, nah untuk CLL, SLL gambarannya seperti ini. Kita lihat yang A dulu. Nah, ini gambaran limfonodi ya. Harusnya ada susunan apa di sini kalau normal? Ada follicle lymphoid ya. Tapi di sini hilang. Ini semuanya sudah digantikan dengan sel tumor yang tersusun difus. Difus artinya berarti merata ya. Kemudian pada gambaran perbesaran kuat, limfositnya itu semua sudah menjadi tumor. Kalau kita lihat tumor
untuk limfosit gambarannya khas, ukuran satu dengan yang lain cukup seragam, bentuknya bulat, tetapi kalau kita lihat anak intinya mencolok ya, ini ya. Ini anak intinya mencolok yang ada tanda panah di tengah. Gitu ya. Nah, ini adalah gambaran khas dari CLL, SLL. Kemudian limfoma berikutnya adalah folikular limfoma. Untuk folikular limfoma itu berasal dari sel B di sentrum germinativum. Kemudian usianya juga usia tua ya, lebih dari 50 tahun. Laki-laki perempuan sama, ini juga ada limfadenopati generalisata. Nah, prognosisnya jelek, tidak dapat disembuhkan, bahkan 40% bisa berlanjut menjadi DLBCL. Nah, limfoma itu tidak hanya terjadi di limfonodi ya, pokoknya sel-sel yang ada sel-sel limfoidnya itu bisa menjadi limfoma. Kalau di sini contohnya folikular limfoma pada limpa atau spleen. Tumornya yang mana ini ya, yang ada bercak-bercak putih kecoklatannya ini. Nah, sama seperti di CLL. Nah, pada folikular limfoma itu juga penyebabnya karena genetik. Nah, lebih dari 85% tumor itu ada translokasi kromosom 14-18 dan nanti pokoknya akan menyebabkan overekspresi gen BCL2. BCL2 tadi gunanya untuk tumor survival. Kemudian, nah, gambaran mikroskopik folikular limfoma itu beda dengan limfoma yang lain. Kalau limfoma yang lain tumornya tersusun difus, pada folikular limfoma masih bisa terlihat gambaran folikel limfoid, karena itu namanya folikular limfoma. Nah, tetapi yang membedakan dengan folikel yang normal adalah kita harus lihat di perbesaran kuat ya. Tentu selnya bukan sel limfosit yang matur, tapi sel tumor bentuknya. Apakah ini efek Prabowo? Nih, pendukung Prabowo. Kenapa? Itu Febrian itu punya Prabowo. Kita musuhin. Iya. Apa? Di antara ketiga calon presiden gak ada yang benar. Aku yang benar. Aku harus mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia. Hai Akila, setuju kan? Setuju. Kamu Terus pendukung bubarkan Cimsa. apa? Bubar. Lihat bahwa itu tuh. Katanya si Capres. Nyala sendiri apa ini Semangat. harus di ini? Bisa dong. Akil. Siapa aja yang mau? Ya udah ya. Katanya si Capres. Berarti coba ada yang Saya aja ya. gitu malam. Gak apa-apa. Ini punya siapa nih? Punya aku. Jatuh ya? Ini beli yang gini di mana? Di Klaten. Ya aku tuh ke
Klaten loh. Kamu nggak pernah Kenapa cerita. sih Klaten kan? Kenapa sih Klaten baik? Nggak ada yang brengsek di Klaten. Asik, gua kagak. Apa? Apa sih? Tapi Haka kemarin ikut pemilihan presiden. Iya. Itu first time aku milih presiden dan langsung. Semua kamu milih siapa? Oke lanjut ya, ini waktunya tinggal sebentar. Kakak milih siapa dulu? Aja. Nah intinya pada limfoma itu sel limfoidnya berubah menjadi neoplasma dengan gambaran yang cukup serem ya. Nah, intinya prominen, kemudian biasanya dia melekuk ya. Kalau kita lihat di sini kan melekuk-lekuk membrannya. Kemudian ada mantle cell lymphoma. Mantle cell lymphoma adalah tumor yang berasal dari mantle zone yang tadi dari follicle lymphoid. Kemudian dia jenisnya adalah sel B. Nah kalau yang ini sih sebetulnya cukup sedikit ya, cuma 4%. Laki-laki paling banyak dan usianya laki-laki di usia tua lebih dari 50 tahun. Kemudian untuk gejala klinisnya juga ya gejala-gejala tumor gitu ya, mudah lelah, kemudian ada pembesaran limfonodi atau limfadenopati, ada kelainan sumsum tulang, bisa juga ada pembesaran limfa dan hepatomegali dan splenomegali. Kemudian juga pada mantle cell lymphoma ini limfonodi pada gastrointestinal bisa membesar. Survivalnya juga cukup jelek, 3-5 tahun. Untuk patogenesisnya ini kalau yang ini disebabkan oleh translokasi kromosom 11-14. Nah pada mantle cell lymphoma ini kalau kita lihat ini mantle zone ya, ini adalah follicle lymphoid. Sentrumnya mengecil karena sel tumornya terlalu banyak sehingga dia membuat area sentrum germinativumnya mengecil. Nah sel tumornya berasal dari mantle zone ini ya. Nah ini juga sel limfoidnya berukuran kecil. Kalau mantle zone itu limfoidnya kecil, kemudian anak intinya juga mencolok. Nah ini yang saya sebutkan tadi, gambaran ini kan mirip-mirip ya dengan yang CLL, dengan yang lain-lain. Tentu diagnosisnya tidak berhenti sampai di mikroskopik, tapi dilanjutkan oleh pemeriksaan molekuler. Ya. Kemudian ini yang tadi sering disebut, yaitu DLBCL atau diffuse large B-cell lymphoma. Nah ini adalah limfoma yang paling banyak dijumpai pada orang dewasa, dan ini prognosisnya yang paling jelek. Nah kalau yang ini berkaitan dengan disregulasi BCL6. Nah kalau tadi BCL2 itu adalah gen yang berperan terhadap tumor survival. Untuk yang BCL6 itu dia bisa merupakan regulator transkripsi sel B, sehingga kalau ada suatu disregulasi nanti ada proliferasi sel limfosit B yang terus menerus. Untuk gambaran klinisnya usianya usia tua ya, paling sering 60 tahun, walaupun bisa juga terjadi pada semua umur. Nah biasanya limfonodinya membesar satu atau di lebih lokasi. Dia juga paling sering terjadi ekstranodal atau maksudnya di luar kelenjar limfonodi, bisa di otak dan gastrointestinal. Untuk gambaran makroskopiknya, limfonodinya itu semuanya warnanya putih kecoklatan.
Nah, kalau kita lihat cirinya tadi limfoma loss of germinal center. Jadi yang harusnya ada follicle lymphoid di sini sudah tidak ada karena sel limfoidnya telah menjadi tumor. Untuk gambarannya ada anak inti yang mencolok dan juga dia bisa lebih dari satu. Nah ini ya, sel limfoidnya tersusun difus. Kemudian anak intinya ada yang satu di tengah, ada juga yang lebih dari satu di pinggir-pinggirnya, di tepinya. Ukurannya cukup besar, 3-4 kali dari limfosit normal atau limfosit matur ya. Kemudian ini kalau yang anak intinya lebih dari satu berada di tepi, nah itu namanya centroblast. Sedangkan kalau yang anak intinya satu di tengah itu immunoblast. Berikutnya Burkitt lymphoma. Burkitt lymphoma ini juga salah satu dari NHL ya, sel B. Nah kalau di sini paling sering terjadi pada laki-laki, malah lebih sering ya, hampir 4 kali lipat dibanding perempuan. Paling sering ini di Afrika dan pada usia anak-anak atau dewasa muda. Kemudian paling sering itu ada massa di daerah maksila dan mandibula. Nah pada Burkitt lymphoma, diingat-ingat ya, ini adalah satu-satunya limfoma di sini yang disebabkan oleh virus. Virusnya bisa EBV atau Epstein-Barr dan virus HIV. Walaupun juga bisa disebabkan oleh translokasi kromosom. Dalam hal ini ada menyebabkan overekspresi onkogen CMYC. Ini nggak keluar sih, ini kali keluar virus. Kemudian gambaran khasnya, nah diingat-ingat pada Burkitt lymphoma itu proliferasinya cukup tinggi, apoptosisnya tinggi sehingga ada banyak makrofag ya, yang dia berusaha memfagosit si debris-debris nekrotik, menyebabkan gambaran Steriskaya appearance. Di sini nggak kelihatan sih. Nah di sini yang mau saya kasih lihat ini banyak makrofagnya ya, yang berusaha memfagosit tadi debris-debris sel-sel yang mengalami apoptosis. Nah, Steriska itu maksudnya, Steriska itu langitnya berbintang ya. Jadi ini kayak langit berbintang. Jadi bintangnya itu ibaratnya si makrofagnya tadi ya. Makanya terlihat gelap dibanding limfoma yang lain. Nah itu tadi NHL. Sekarang kita masuk ke HL atau Hodgkin lymphoma. Hodgkin lymphoma itu ciri khasnya kita bisa menemui sel Hodgkin Ridge-Steinberg. Nah Hodgkin lymphoma bisa terjadi pada satu kelenjar getah bening atau lebih. Biasanya dia berasal dari sel B. Nah untuk klasifikasinya ada banyak ya. Yang nomor 1 sampai 4 itu masuk klasik Hodgkin lymphoma. Yang nomor 5 itu sendiri, dia masuk NL-PHL. Jadi nggak usah dipelajari. Nah, yang menarik pada Hodgkin lymphoma ada berbagai macam gambaran Hodgkin Ridge-Steinberg cell. Yang pertama, ada sel Hodgkin yang jenisnya mononukleasi. Dari namanya mono ya, mononukleat, berarti intinya satu di tengah. Ini sel-sel yang banyak dijumpai pada Hodgkin lymphoma. Kemudian yang kedua ada owl eye atau binucleated cell, namanya bi kan 2 ya, jadi ada
dua inti di dalam satu sitoplasma. Anak intinya mencolok sehingga kalau kita lihat ini kayak mata burung hantu ya. Karena itu dia disebut juga oval eye. Kemudian ada juga lacunar cell. Jadi sel tumornya itu seperti berada di dalam ruang kosong ya, atau di dalam lakuna sehingga disebut lacunar cell. Kemudian ada yang ini, kalau yang ini kan tadi mono, bi, ini ada yang multinucleated. Jadi selnya lebih dari satu. Anak intinya mencolok menyebabkan gambaran seperti coin on a plate. Nah kayak gitu ya, kira kurang lebihnya. Kemudian ada juga popcorn cell. Kalau popcorn cell itu selnya nukleusnya berlobus-lobus sehingga menyebabkan gambaran seperti popcorn ya, namanya popcorn cell. Atau ada yang mummified yang terakhir. Jadi mummified ini sel tumornya intinya mengalami pignosis atau penyusutan. Dia akan menyerap banyak warna basofilik sehingga warnanya gelap, mummified cell. Nah untuk jenis-jenisnya tadi klasik Hodgkin lymphoma ada nomor 1 sampai 4. Yang paling sering adalah nodular sclerosis. Nah kalau kita lihat gambarannya itu ada nodul-nodul ini ya, nodul-nodul limfoid yang dipisahkan oleh jaringan sklerosis berbentuk pita kolagen, sehingga gambarannya kayak nodul-nodul. Karena itu namanya nodular sklerosis. Kemudian pada mikroskopiknya tentu kita akan menemukan semua, tidak semua ya, salah satu dari 6 Hodgkin-Ridge-Steinberg ini ya. Kalau kita lihat di sini yang ketemu ada lacunar cell ya. Selnya berada di seperti di tengah ruang kosong. Kemudian untuk gambaran makroskopik nodular sklerosis, tentu dia juga kayak nodul-nodul gitu ya, kayak benjolan gitu. Kalau ini Hodgkin lymphoma yang bentuk lain tetapi bukan nodular sklerosis. Kalau kita lihat di sini tidak ada follicle lymphoidnya ya. Untuk melihatnya harus pada perbesaran kuat. Nah di sini kebetulan ada Ridge-Steinberg-nya walaupun nggak terlalu jelas ya. Nah ini Ridge-Steinberg-nya ada seperti oval eyes. Kemudian lanjut tadi sel B. Sekarang tumor yang disebabkan oleh sel plasma, namanya plasmasitoma. Kalau tumornya cuma satu lokasi, kalau lebih dari satu disebut multiple myeloma. Dua-duanya merupakan keganasan dari sel plasma, paling sering pada laki-laki ya. Kemudian nah ini aja nih. Jadi kalau pada plasmasitoma multiple myeloma itu khasnya nanti pada labnya akan ketemu protein Bence-Jones yang dikeluarkan dalam urin. Nah ini khasnya. Kemudian sel plasma itu normalnya adalah intinya di tepi. Kemudian selnya agak, sitoplasmanya agak eosinofilik. Nah kalau kita lihat ini adalah sel plasma pada multiple myeloma. Ini selnya intinya di tepi ya. Kemudian ada juga yang lebih dari satu. Nah kemudian untuk gambaran klinisnya itu paling sering adalah nyeri tulang. Kemudian juga ada hiperkalsemia, anemia, infeksi berulang, kemudian insufisiensi ginjal, dan kalau dia menjadi multiple myeloma biasanya ada cekungan pada vertebral atau kalvaria.
ini kalau yang di sumsum tulang, untuk yang di jaringan gambarannya adalah sel-sel plasma yang menjadi tumor. Ini bentuknya polimorfi ya, satu dengan yang lainnya beda ukuran, dan yang khasnya intinya eksentrik atau di tepi. Karena itu sisa sitoplasma di sebelahnya cukup mencolok untuk kita lihat ya, dia eosinofil. Kemudian yang terakhir metastasis tumor ke KGB. Nah, seperti yang kita tahu, limfonodi adalah lokasi paling sering untuk metas tumor. Biasanya tumor apa yang paling sering metas ke KGB? Ada karsinoma, melanoma, atau germ cell tumor. Tentu tumornya itu mengikuti ini ya, limfonodinya ya. Misalnya paling sering kalau, nah contohnya breast cancer, kanker payudara, metasnya akan ke limfonodi yang ada di dekatnya, yaitu limfonodi di aksila. Demikian juga dengan tumor-tumor yang lain. Kalau primernya dari tiroid, maka dia lebih sering metas ke limfonodi di leher atau di mid cervical. Kemudian kalau inguinal itu biasanya primernya berasal dari tumor yang berasal di genitalia eksternal, bisa juga dari melanoma. Kemudian ini juga untuk gambaran penampang limfonodinya, semuanya ini digantikan oleh tumor warna putih kecoklatan, walaupun kalau dari sini nggak bisa dibedakan ya dengan limfonodi yang lain, harus di mikroskopik. Nah, pada gambaran mikroskopiknya biasanya pada metas itu ada sisa limfoid normal di tepinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada masih kelihatan folikel limfoid ya, tapi di sebelahnya ini sudah jadi tumor. Nah, untuk tumornya tentu gambarannya sama dengan tumor primernya. Contohnya pada gambar ini adalah metas karsinoma payudara. Kalau kita lihat, karena dia karsinoma ya, tumornya tidak tersusun difus, tapi bentuknya seperti sarang-sarang. Oke, selesai. Ya, ada yang mau ditanyakan? Di sini ada kuliah lagi ya?